Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aini, NPM 1824. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen klaim, yaitu tentang implementasi, review, dan utilisasi. Pengertian review utilisasi yaitu suatu metode untuk menjamin mutu pelayanan terkait penghematan biaya. Mekanisme pengendalian biaya utilisasi review dengan memeriksa apakah pelayanan secara medis perlu diberikan dan apakah pelayanan diberikan secara tepat. Utilisasi review memiliki keuntungan yang jelas dan telah dipraktekkan oleh banyak perusahaan asuransi, yaitu mengevaluasi ketepatan penggunaan pelayanan kesehatan agar menghilangkan hal-hal yang tidak perlu serta risiko potensial pasien. Implementasi review utilisasi yaitu kegiatan untuk mengkaji, menganalisis efektivitas, efisien, dan mutu pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu prinsip dasar implementasi review utilisasi. Prinsip implementasi review utilisasi adalah dilaksanakan secara berjenjang, yang merupakan suatu subsistem yang saling mendukung, berkoordinasi untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Kegiatan yang berjenjang tersebut mulai dari kantor pembantu cabang, kantor cabang, sampai kantor pusat. Yang ketiga yaitu faktor keberhasilan IRU. Yang pertama, komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran. Yang kedua, entry data yang tepat dan akurat. Yang ketiga, software yang reliable, yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, kepekaan dalam pemanfaatan data dan informasi untuk keputusan manajemen. Yang terakhir, konsisten dan persisten pada seluruh pelaksanaan rangkaian kegiatan. Yang keempat, sumber data implementasi, review, dan utilisasi. Beberapa sumber data yang dapat digunakan sebagai basis data dalam melakukan kajian utilisasi. Yang pertama yaitu data rekam medis. Dari data catatan rekam medis diketahui seluruh informasi pelayanan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Contohnya, kita dapat memperoleh data dari angka rata-rata kunjungan peserta per bulan, penyakit terbanyak, jumlah hari rawat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data pemberi pelayanan kesehatan atau PPK, yang didapatkan dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan lain-lain. Dan juga mengetahui sebaran pelayanan sesuai dengan tempat tinggal atau kerja peserta, sehingga dapat memberikan kemudahan akses membutuhkan pelayanan. Contohnya, misalkan kita membutuhkan pelayanan dokter spesialis mata, sehingga dari data yang didapatkan maka sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan data dari dokter spesialis tersebut. Yang ketiga yaitu survei peserta. Melakukan survei peserta terhadap peserta, tentunya kita dapat mengembangkan survei dengan tujuan untuk melihat perilaku penggunaan pelayanan kesehatan. Agar survei ini dapat menggambarkan pendapat populasi peserta, perlu dilakukan sampling dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan sampel yang representatif. Contohnya, survei peserta terhadap kepuasan peserta terhadap paket pelayanan kesehatan dan tujuan-tujuan yang dianggap penting untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu ada data pembanding. Data pembanding yaitu diperoleh dari perusahaan asuransi lain dan data referensi keputusan atau biostatistik yang digunakan untuk mengetahui karakteristik peserta. Contohnya, data pembanding dari karakteristik peserta seperti umur, kondisi kesehatan, penyakit, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pengelompokan organisasi dan personal yang terlibat dalam IRU. Yang pertama yaitu unit organisasi. Pada setiap jenjang manajemen organisasi harus dikembangkan unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi review utilisasi, baik dari kantor pembantu, kantor cabang, dan kantor pusat seperti asuransi kesehatan, statistik, komputer, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kualifikasi personal.
seperti dokter, perawat, ahli asuransi kesehatan, meliputi ahli komputer statistik, dan terminologi kesehatan, serta farmasi. Tugas dan personal dari personal IRU yaitu data collection, adalah pengumpulan dan pengentry data. Yang kedua, data analisis, yaitu melakukan analisis pada setiap indikator pelayanan. Yang ketiga, feedback, yaitu memberikan umpan balik terhadap kantor pembantu cabang. Sekian, terima kasih.